bertemu dalam sajian video pembelajaran dalam bermain drama pada kompetensi dasar 419 mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya pada indikator memahami teknik dan langkah-langkah pementasan drama. Sebelum kita masuk pada teknik dan langkah-langkah pementasan drama, ada baiknya dulu kita mengetahui siapa sebenarnya orang-orang yang berperan penting atau pelaku yang memiliki peran penting dalam kegiatan pementasan drama. Yang paling penting yaitu adalah orang-orang sebagai penulis naskah. Nah, penulis naskah adalah orang yang paling utama karena apapun ceritanya dalam pementasan drama tidak akan ada lakon atau kegiatan pementasan drama tanpa adanya sebuah naskah. Maka orang yang paling berperan penting yang pertama adalah penulis naskah drama. Jadi si penulis naskah drama ini adalah orang yang mampu mengisahkan, orang yang mampu memberikan cerita, orang yang mampu menuangkan kisah-kisah hidup, dan orang yang mampu menafsirkan kembali tokoh-tokoh yang ia pilih sesuai dengan sudut pandang, sesuai dengan setting, sesuai dengan tempat yang berbeda-beda. Jadi si penulis naskah ini haruslah memperhatikan pesan yang akan disampaikan terhadap penonton tentunya lewat naskah drama. Kemudian pelaku atau orang yang berperan penting dalam pementasan drama yang kedua adalah seorang sutradara. Jadi seorang sutradara ini orang yang paling bertanggung jawab dalam pementasan, dan seorang sutradara inilah yang akan memiliki kemampuan untuk mengarahkan para pemain drama untuk menentukan ketepatan permainan peran yang akan diperankan oleh pemain drama. Kemudian sutradara ini pun harus mampu menentukan penataan artistik. Selain ini, sutradara pun bahkan harus perlu memikirkan berapa sebenarnya biaya produksi untuk pementasan drama. Kemudian orang yang berperan penting juga yaitu seorang narator. Narator ini adalah disebut sebagai istilah dalang. Kenapa dia disebut sebagai dalang? Karena ia bertugas untuk menceritakan isi cerita yang akan dipentaskan kepada para penonton. Walaupun si narator ini ikut serta di atas pentas atau dalam panggung, narator ini pun harus ada juga di luar cerita. Kenapa? Karena narator ini berperan untuk membuka dan menutup cerita yang akan dilakukan di atas pentas. Nah, narator ini juga biasanya muncul di tengah-tengah cerita karena ia juga akan memberikan komentar terhadap cerita atau tokoh yang sedang dipentaskan. Lalu selanjutnya, orang yang berperan dalam pementasan drama juga yaitu pemain. Nah, pemain di sini yaitu adalah para aktor dan aktris. Itulah sebutan untuk pemain drama. Setiap pemain drama berhak mengikuti casting. Casting maksudnya di sini adalah memilih peran sesuai dengan apa yang ia miliki. Dan tentu si sutradara
menghafal dan berdiskusi dengan antar pemain atau beserta sutradara. Lalu aktor dan aktris ini juga perlu melakukan observasi terhadap peran yang akan dimainkannya nantinya dalam pementasan drama, supaya mereka mampu mendalami akting dengan baik. Selanjutnya, orang yang berperan dalam pementasan drama yaitu penata artistik. Kalau dikatakan penata artistik, inilah orang yang berperan dalam menata panggung, seperti mendekorasi panggung, mendekorasi suara, mendekorasi tata cahaya ataupun disebut dengan lighting dan sebagainya yang memang dibutuhkan pada panggung yang akan dipergunakan. Penata artistik berdiskusi dengan seorang sutradara untuk menentukan hal-hal yang akan dibutuhkan pada saat melakonkan atau pada saat memaparkan pementasan drama. Lalu berikutnya adalah orang yang menjadi penata rias. Nah, penata rias adalah orang yang membantu kesan para pemain dalam berakting. Dengan adanya penata rias, para aktor dan aktris mampu menata penampilan mereka sedemikian rupa di atas pentas. Dengan penata rias membantu para pemain untuk menampilkan karakter mereka, maka akan semakin bertambah riasan muka. Misalnya, tampilan untuk pemain sebagai seorang penjahat akan berbeda tampilan dengan pemain yang berperan sebagai orang yang baik. Maka penata rias juga lah perlu memperhatikan karakter, kostum, tata cahaya, dan merias wajah para pemain dalam drama. Kemudian orang yang paling penting terakhir pada pementasan drama adalah penata kostum. Orang yang sudah dipercayakan untuk menata kostum ini, dialah nanti orang yang membantu pemain untuk semakin menonjolkan karakter mereka melalui rancangan-rancangan busana yang sudah ditentukan. Maka kostum yang dibuat atau digunakan oleh pemain harus sesuai dengan peran yang akan dilakukannya. Itulah orang-orang yang berperan penting atau para pemain yang penting pada saat pementasan drama. Baiklah, selanjutnya kita beralih atau masuk pada teknik pementasan drama. Sebuah drama dapat dipentaskan apabila drama yang akan dipentaskan itu sudah pantas dan jika memenuhi persyaratan, yaitu persyaratannya teks naskahnya harus lengkap dengan sarana dan prasarananya juga lengkap, kemudian harus didukung dengan adanya penonton. Nah, barulah sebuah pementasan drama itu dapat dikatakan pantas atau layak untuk dipentaskan. Nah, teknik untuk pementasan drama ini ada 4. Yang pertama yaitu vokal. Dalam suatu pementasan, vokal sangat penting sekali karena dengan vokal ini para penonton tahu maksud dari cerita yang akan dipentaskan. Jadi aspek-aspek vokal itu termasuklah mulai dari volume. Di volume, vokal kita atau vokal dari aktor dan aktris itu mampu mengenal volume, di mana volume yang
dimasukkan di situ adalah volume, kuat lemahnya suara. Kemudian yang kedua, intonasi. Intonasi di sini mencakup tentang naik turunnya suara yang diucapkan para aktor dan aktris, serta tinggi rendahnya suara agar drama yang disajikan itu atau drama yang kita ceritakan itu dipahami oleh penonton, sehingga membuat penonton tidak merasa bosan. Yang berikutnya, artikulasi, yaitu bagian dari vokal. Dalam artikulasi masuknya di sini ketika bermain drama, khususnya ketika berdialog atau ketika mengucapkan kata-kata pada naskah drama yang diterangkan, haruslah jelas kelafalannya supaya yang mendengar atau menonton dapat memahami atau mengerti apa yang dimaksudkan, apa yang diucapkan, atau kata-kata apa yang disampaikan oleh seorang tokoh dalam drama. Dan tempo. Tempo ini adalah cepat lambatnya vokal yang diucapkan oleh si pemeran atau aktor dan aktris dalam pemain drama. Teknik yang kedua yaitu mimik. Mimik di sini adalah teknik yang paling perlu dalam pementasan drama. Supaya cerita dalam drama dapat dihayati, maka penting sekali untuk menampilkan ekspresi yang sesuai dengan cerita tokoh dalam drama, sehingga apa yang dipentaskan itu dapat dinikmati oleh penonton. Contohnya, ketika seseorang dihianati oleh kekasihnya, maka mimik atau ekspresi yang tepat ditunjukkan oleh aktor dan aktris di sini, yaitu memberi ekspresi marah, kecewa, dan lain sebagainya. Teknik yang berikutnya yaitu gestur. Gestur merupakan gerak-gerik tubuh. Ini juga penting sekali dalam pementasan drama agar peran yang dimainkan oleh tokoh lebih hidup suasananya, maka perlu adanya gerak tubuh seseorang agar peran yang dimainkan itu tersampaikan pada para penonton. Dan yang terakhir yaitu adalah blocking. Blocking di sini yaitu tidak membelakangi penonton. Maka para aktor dan aktris atau pemeran dalam drama tidak diperkenankan untuk membelakangi penonton. Jadi dalam sebuah pementasan drama, para tokoh dilarang untuk blocking. Karena nantinya ketika blocking terjadi, cerita yang disampaikan tidak akan sampai pada penontonnya karena blocking tersebut. Dan dalam pementasan perlu juga untuk menguasai panggung. Jadi benar-benarlah para pemeran dalam drama itu harus menguasai panggungnya. Hanya tokoh pun tidak boleh hanya diam saja dalam satu tempat, dan harus benar-benar menguasai situasi panggung sesuai dengan peran lakon yang akan dilakoni. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah pementasan drama. Langkah-langkah pementasan drama yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah menyusun naskah. Pada penyusunan naskah yang disusun itu haruslah menceritakan ide yang baru atau ide yang mampu menyalurkan
pada sebelumnya. Lalu langkah yang berikutnya atau langkah kedua yaitu pembedahan isi. Dalam pembedahan isi naskah dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan agar para pemain memahami isi naskah yang akan dipentaskan. Nah, disinilah dibedah secara dalam atau secara detail. Lalu langkah berikutnya, para pemeran atau para pemain drama harus membaca naskah. Pemain membaca naskah ketika pembedahan secara keseluruhan tadi sudah selesai, maka naskah untuk diperankan itu perlu dipahami peran masing-masing. Lalu langkah yang selanjutnya memilih peran. Pemilihan peran dilakukan agar para pemeran atau aktor dan aktris nanti yang berperan dalam panggung atau di atas panggung harus memainkan perannya sesuai dengan kemampuan akting pemain. Kemudian mendalami peran yang akan dimainkan. Di sini setiap pemain harus melakukan pendalaman peran dengan observasi atau pengamatan di lapangan. Misalnya, jika pemain harus memerankan seorang tukang beca, maka ia perlu mengetahui bagaimana sebenarnya cara hidup dan kebiasaan yang dilakukan oleh seorang tukang beca. Kira-kira seperti itulah contoh untuk mendalami peran yang akan dimainkan. Langkah selanjutnya, mengatur teknis pentas. Nah, di sini sutradara lah yang mengatur teknis pentas dengan cara memberikan arahan-arahan dan mengatur pemain. Misalnya, sutradara menentukan pemain yang pertama muncul di atas panggung di bagian dialog yang sesuai untuk ditampilkan pada awal pementasan. Jadi di sini benar-benar sutradara harus mengarahkan atau harus mampu mengatur teknis pementasan drama. Langkah yang berikutnya yaitu para pemain semua latihan secara lengkap. Latihan secara lengkap maksudnya di sini pemain melakukan latihan secara konsisten, mulai dari dialog sampai kepada pengaturan pentas. Langkah selanjutnya barulah boleh masuk ke gladi resik. Gladi resik di sinilah latihan paling akhir sebelum mementaskan sebuah drama yang akan dilakukan di atas pentas. Maka gladi resik ini dilakukan oleh semua pelaku, semua pemeran yang harus ikut dalam pentas, dalam pementasan drama dari awal sampai akhir cerita. Maka ada suatu kesalahan dalam latihan terakhir ini, baru langkah yang terakhir yaitu pementasan. Nah, disinilah sebagai ending. Ada pementasan dilaksanakan dengan semua pemain yang siap dari mulai kostum, mulai persiapan dari pentas, kemudian masuk lagi dengan tata rias atau semua hal-hal yang mendukung untuk pementasan drama. Maka ikut juga dekorasi yang selengkap-lengkapnya. Disinilah digambar, dibungkus, dibentuk pementasan drama yang begitu menarik supaya penontonnya mampu atau merasa terpukau, merasa ingin mengetahui cerita itu mulai dari awal, dan bahkan ada kemunculan dalam perasaan atau dalam pikiran si penonton
bagaimana ya akhir cerita ini. Jadi kita para pemain harus mampu mementaskan drama itu sampai terakhir hingga memikat perhatian para penonton.